berisi 102 huruf keistimewaan yang istimewanya menjamin semua kebaikan Nabi, yang membebaskan dari cacian, dari tuduhan, dari permusuhan, sampai mengangkat derajat Nabi bukan hanya di dunia, sampai di akhiratnya ke tempat. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang amat berbahagia kami muliakan Datuk Seri Muhyiddin Shah, Menteri Besar Kerajaan Negeri Selangor. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, perlindungan dan kesehatan bagi beliau dan keluarga sehingga dapat menjalankan amanah memimpin Kerajaan Negeri Selangor ini dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jemaah yang terkasih, semoga kita semua tanpa kecuali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menunaikan solat subuh berjamaah. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insya-Allah. Dibacakan pada ayat pertama tadi surah ke-17 surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 25. Semoga kita digolongkan termasuk dalam ayat yang dibacakan tadi, menyembah Allah sampai akhir hidup kita, diberikan kemampuan untuk berbakti kepada orang tua kita, dan juga diberi kemampuan untuk mempertahankan diri dan melawan godaan-godaan syaitan selama kita berkehidupan. Sedangkan di rakaat yang kedua adalah surah yang insya-Allah sama-sama kita akan pelajari, surah Ad-Duha, yang pagi hari ini insya-Allah kita akan bersandarkan pelajaran dan perbincangan tafsir kita mengacu kepada penjelasan-penjelasan yang disampaikan para ulama tafsir. Karena tugas kita hanya mengikuti seluruh konstruksi keilmuan yang sudah terpatri dalam kitab-kitab tafsir otoritatif yang sanadnya bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan dalam Islam. Tak ada satu disiplin ilmu pun yang terkait dengan pemahaman Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seluruhnya memiliki sanad yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itulah kemudian din ini terjaga dari penyimpangan, terjaga dari perbedaan-perbedaan yang menghantarkan kepada keburukan-keburukan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kerana itu kita insya-Allah dalam masa yang singkat ini, kurang lebih ada 1 jam atau lebih sikit ke depan, insya-Allah ada setidaknya 8 kitab tafsir yang kita akan jadikan acuan. Ini yang sempat saya coba kopikan langsung dari kitabnya. Jadi bukan mengambil dari internet, tapi dari kitabnya langsung kita kopikan. Dari tafsir yang masanya dekat-dekat ke era sahabat, tersambung kemudian sampai ke tafsir yang kontemporer. Ini ada yang pertama kita sandarkan kepada tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, karena masanya sangat dekat ke masa-masa sahabat, kemudian ke era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di kisaran 244 Hijrah. Ya, kalau Al-Imam Asy-Syafi'i 204 Hijrah, maka 40 tahun setelah itu lahir Al-Imam At-Tabari, kemudian menuliskan salah satu kitab yang fenomenal dalam bidang tafsir, 16 jilid. Ya, itu Jami'ul Qur'anil Karim atau disingkat dengan tafsir At-Tabari.
Kemudian kita juga insya-Allah akan bersandarkan kepada satu kitab yang ditulis oleh Firuz Abadi. Nah, ini ulama juga menulis kitab yang disandarkan catatan tafsirnya ini kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namanya Tanwirul Miqbas an Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau di tahun 729 ya Hijriah. Kemudian kita pula akan bersandar insya-Allah kepada tafsir Ruhul Ma'ani ya Al-Alusi. Lalu kita pula insya-Allah akan bersandar pula kepada tafsir Mafatihul Ghaibnya Razi. Ya, ada beberapa yang bisa kita dapatkan faedah di dalamnya. Kemudian kita juga akan coba bersandar pada tafsir Al-Maraghi, di khususnya dalam konstruksi praktek surah Ad-Duha dalam konteks sosial. Kemudian ada pula kita tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Tahrir wa Tanwir karya Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, Al-Mufassir Muasir dari Tunis. Ini termasuk juga memiliki gelar istimewa di era kekinian. Beliau menulis kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir 30 jilid. Ini jilid yang ke-30. Kemudian ada tafsir Al-Muyassar ya, di Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Ya, saya menjumpai beliau saat kami bersama di Tripoli di Libya dalam satu channel television. Ini tafsir Muyassar. Kemudian yang terakhir ini yang kontemporer untuk halaqah di dalam usrah, ailah, keluarga. Jadi ada satu tim ulama tafsir dunia, dia berkumpul di Mekah, mendirikan satu muassasah ya bernama Muassasah Hudal Quranil Karim. Fara' dari itu yang konsentrasinya merumuskan Al-Quran sehingga menjadi tema yang dapat dikaji dalam lingkup keluarga. Setiap keluarga-keluarga Muslim mengkaji tema-tema Al-Quran untuk dipraktikkan dalam kehidupan. Itu namanya Muassasah An-Naba'ul Azim. Bertempat dia di depan persis Masjidil Haram. Ya, di antara musyrifnya Profesor Muhammad Rabi'ah, salah satu mufti besar yang berada di Masjidil Haram, dan kami termasuk dalam asosiasi itu. Ya. Nah, ini ada namanya Majalis Tadarusil Quranil Karim. Ini ada 4 haqibah, baru 4 jilid, 4 jilid terakhir atau 4 juz terakhir dari Al-Quran. Kami kopikan yang bagian terakhirnya. Ini langsung dari kitabnya. Dan insya Allah sudah diterjemah pula ke dalam bahasa masih Indonesia, mudah-mudahan nanti bisa ke Melayu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk memudahkan dan memberkahi apa yang akan kita pelajari insya Allah. Surah Ad-Duha. Saya akan berikan urutan dulu tentang sejarah awal mula turunnya surah Ad-Duha ini, dalam situasi dan kondisi apa Nabi menerima surah Ad-Duha ini, di posisi urutan keberapa surah ini turun, mengapa ditempatkan kemudian setelah selesai urutan Al-Quran dalam posisi yang berbeza, lantas bagaimana makna surah Ad-Duha ini, baik saat itu diturunkan di masanya Nabi SAW, atau kita bawa makna surah Ad-Duha ini untuk kita praktekkan dalam lingkup kehidupan kita di era kini. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita akan cuba urutkan dan mohon diizinkan saya bisa berdiri untuk sedikit meruntutkan supaya mudah untuk diketahui dan dituliskan. Surah Ad-Duha dalam urutan turunnya surah-surah Al-Quran, bukan urutan tertibnya mushaf. Dalam urutan turunnya surah-surah Al-Quran memiliki posisi yang ke-11 diturunkan dari urutan surah Al-Quran. Jadi bila kita ingin urutkan dari surah-surah pertama turun, maka kita dapati satu, bismillah, ada surah Al-Alaq, 2
surah Al-Qalam. 3, surah Al-Muzammil. 4, ada surah Al-Mudaththir. Ada ikhtilaf sikit antara mana yang dahulu Muzammil dengan Mudaththir di urutan ini, tapi saya berikan yang paling kuat saja dari pendapat para ulama. 5, surah Al-Fatihah. 6, surah Al-Masad. Tabat yada. 7, surah At-Takwir. 8, surah Al-A'la. 9, surah Al-Lail. 10, surah Al-Fajr. 11 dan satu paket dengan surah 12. Satu paket turunnya adalah surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Ini awal urutan saya cukupkan sampai surah ke-12 karena bahasan kita sampai surah ke-11. Awal mula urutan turunnya surah-surah dalam Al-Quran. Dari surah Al-Alaq yang 1 sampai dengan 5. Kemudian sampai dengan surah Al-Insyirah yang turun sepaket dengan surah Ad-Duha. Semua surah ini disepakati oleh para ulama turunnya di periode Makkah. Sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Atau bila ingin lebih detail, lebih mendalam lagi, surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Yathrib atau kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka surah-surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah disebutlah dengan surah Makkiyah. Karena umumnya banyaknya turun di Mekah. Jelas ya? Baik. Periode setelah Nabi hijrah, sekalipun ada ayat Al-Quran turun kemudian, sekalipun tempatnya itu di Mekah, maka digolongkan oleh para ulama tafsir masuk dalam kategori Madaniyah. Kita akan bagi ini pada 3 bagian. Pertama, saya berikan garis. Ini maksudnya saya tuliskan bukan untuk menunjukkan saya hafaz. Waliyadzubillah, bukan. Tapi untuk memudahkan kita ya dalam rangka untuk mengkajinya. Ini saya beri garis sini. Periode kedua sampai 10 Al-Fajr, saya beri garis pula. Baru kemudian masuk periode ketiga, surah 11 dan seterusnya. Pada periode pertama, seperti kita ketahui Nabi SAW menerima wahyu pertama dengan turunnya surah Al-Alaq. Khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bertempat di Gua Hira. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran di madrasah, sekolah-sekolah, pondok-pondok. Ya, sifatnya informatif lah. Hanya menyampaikan turunnya di Gua Hira. Kalau tuan-puan cuba misalnya, insya-Allah semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berumrah atau berhaji insya-Allah. Ya. Nanti coba ukur jaraknya dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Gua Hira itu berapa panjangnya. Ya, saya sendiri sempat kemudian mencoba untuk mengikuti itu untuk merasakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu. Ya. Jarak dari rumah Nabi sampai ke Jabal Nur saja, Jabal Cahaya, itu kurang lebih 6 sampai 7 kilo. Naik lagi ke atas, sampai ke puncak, itu kurang lebih 700 meter. Sampai puncak turun sedikit, baru masuk, berkelok sedikit, baru bisa masuk ke dalam Gua Hira itu. Ya.
Saya sempat naik ke atas, lantas melihat dari situ ke lokasi kami bermula berangkat. Dari lokasi titik Nabi SAW tinggal, berkedudukan. Itu kurang lebih mesti melewati 5 bukit untuk sampai di sana. Jadi kalau kita ilustrasikan, gambarkan bukan seperti saat ini, yang banyak kereta, ya, banyak kendaraan bisa kita naiki. Ya Nabi tak ada waktu itu kereta. Ya, tak ada motorcycle. Sudah pasti beliau jalan kaki. Artinya naik turun bukit, 5 kali naik turun bukit, baru naik lagi Jabal Nur ke atas, ke Gua Hira, baru sampai. Nah, itu sebabnya nanti kita banyak dapat ya hadis-hadis yang meminta umat Islam itu kuat secara fisik. Tidak hanya intelektual, tapi fisikal pun dia kuat. Ya. Nah ini naik sampai ke atas, pertanyaan besarnya begini. Apa hikmahnya? Gua yang digunakan untuk tahannus itu dipilih Gua Hira, bukan yang lain. Ya, oleh sebab banyak sekali bukit-bukit dan gua-gua sekitaran ya Makkah Al-Mukarramah. Bahkan sekitaran Masjidil Haram pun kita temukan ada Jabal Qubais. Berlawanan arah dengan Jabal Nur kita temukan Gua Thur. Mengapa gua yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Gua Hira? Ya, wallahu a'lam, di antaranya boleh diduga di antaranya karena Gua Hira itu satu-satunya gua yang seluruh konstruksi bebatuan yang membentuk gua itu dia langsung menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kalau tuan-puan naik ke atas tuh, tuan-puan bisa saksikan itu guanya, dia membentuk seperti teropong, ya. Lalu kalau kita naik ke atasnya itu kita bisa melihat keadaan sekitaran sampai ke arah jam besar itu di Zamzam. Ya. Maka dari itulah dikisahkan dalam tarikh, dalam sejarah, Nabi seringkali naik keluar ke atas, melihat masyarakatnya, berbuat tindakan jarima kriminal, tindakan yang tak elok, turun lagi beliau ke dalam, bertahanus lagi, ya, mohon kepada Allah, kemudian bimbingan, mohon petunjuk pada Allah. Itulah yang menjadikan mengapa Gua Hira dipilih sebagai tempat strategis bagi Nabi untuk bertahanus hingga menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini maksudnya apa? Bila tuan-puan kita ambil hikmah dari sini, ingin bertempat dimanapun. Di Selangor kah? Di KL kah? Carilah tempat-tempat yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun mesti berliku, mesti naik turun bukit, mesti berusaha. Tapi berusahalah cari tempat yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di setiap tempat itu kita mendapat hidayah Allah. Carikan anak buat budak-budak, buat anak-anak kita sekolah-sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah. Bukan hanya pintar. Yang pintar banyaklah. Ya. Tapi cari sekolah yang membuat anak kita pintar sekaligus mendekatkan dia pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya pintar saja, yang belum beriman pun banyak. Saya cakap belum beriman supaya mengharap orang-orang belum beriman bisa beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum beriman banyak. Yang pintar banyak, yang dapat Nobel banyak. Apa faedah iman kita kepada Allah kalau tidak dikuatkan? Nah, inilah faedahnya di antara hikmah ya penempatan Gua Hira sebagai tempat pertama menerima wahyu ya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di periode pertama ini tuan-puan sampai dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Ini viral sekali termasuk dalam Al-Bukhari. Ya, dalam kitab yang pertama di Al-Bukhari itu ada 97 topik. Mohon maaf bila saya perdalam beberapa tema itu untuk memberikan pendalaman-pendalaman sehingga wawasan kita lebih luas. Jadi di kitab-kitab hadis itu ada setidaknya 4 tipikal, 4 klasifikasi. Satu ada yang diberi nama dengan jami'. 2 sunan. 3 musnad. 4 mu'jam. Jami', sunan, musnad, mu'jam. Bila tuan-puan mendapati kitab jami', itu maknanya kitab hadis
yang disusun berdasarkan tema-tema yang komprehensif dalam kehidupan. Ya, semisal kita beri contoh, ada Sahih Al-Bukhari, ada Sahih Muslim, itu nama kitabnya disebut dengan Jami'. Karena di dalamnya dikumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, lalu diurutkan dia berdasarkan tertib tema-tema, topik-topik yang kita perlukan dalam kehidupan kita keseharian. Karena itu Imam Al-Bukhari memberikan namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba diulangilah. Kerana terlampau panjang kita singkatlah dengan Sahih Al-Bukhari. Kitab saya ni, kata beliau, kitab yang berisi tema-tema luas tentang kehidupan, berisi 97 tema. Semua isinya saya telah pastikan, saya cek semua sahih, valid. Validitinya tersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak saya syarah, singkat padat saja, mukhtasar, tapi saya pastikan bersambung hingga Rasulullah dan berisi sunnah-sunnah Nabi serta kegiatan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kerjakan dalam sehari. Nah, cara berinteraksi dengan kitab-kitab ni tak harus kemudian kita mau baca atau boleh baca semua. Kalau tuan-puan mau, boleh, sila. Tapi kalau ingin kita lebih baik memanfaatkan kitab itu, pilihlah tema-tema sesuai dengan kebutuhan dan profesi kita. Contoh, ini ada pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah, universiti, dari pondok-pondok, keluarkanlah topik yang ketiga, Kitabul Ilmi. Supaya bagaimana cara belajar yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini nanti Imam An-Nawawi mengeluarkan kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Supaya belajarnya berkah, cepat hafal, cepat ingat. Ya, lama lupa, sulit untuk lupa. Ya. Kemudian ada orang tanya, tuan-puan, bagaimana kalau iman saya kadang naik, kadang turun? Kalau naik semangatlah saya, sunnah saya kejar. Kalau turun kadang yang fardu tertinggal. Bagaimana kita naikkan ni dan kita jaga supaya tak turun-turun? Maka buka topik yang kedua, Kitabul Iman. Nanti ada ayat Qurannya, ada hadisnya, ada subtopiknya. 57 hadis mengajarkan kita bagaimana cara menaikkan iman dan menjaga supaya tak turun-turun. Nah, tentang ini ada di pembuka topik pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Tentang awal mula wahyu turun. Awal mula wahyu turun. Sekaligus ini legitimasi bagi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana standar yang disebut nabi itu. Sehingga bila ada orang mengaku sekarang mengatakan saya nabi, nah, lihat standar ini. Ya, Nabi sudah cakap ringan dan padat. Kata Nabi, la nabiyya ba'di. Tak akan ada nabi lagi setelah saya. Nah, ini sekaligus kalimat mukjizat ingin mengatakan, nanti sepeninggal saya, akan ada orang mengklaim, mengaku dia Nabi. Cukup katakan, tak ada Nabi setelah Rasulullah. Selesai ya? Sekarang terbukti ya? Saya tak tahu kalau di Malaysia, di Indonesia itu ada 20-30 orang ngaku jadi Nabi itu. Jadi kalau ada orang mengklaim Nabi, tak usah heran. Tak usah heran, karena Nabi sudah katakan, yang heran itu setiap ada mengklaim, ada pengikutnya lah. Nah, itu yang problem. Nah, di antara yang disampaikan di kitab Bad'ul Wahyi itu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang proses turunnya surah ini khususnya terkait dengan Al-Mudaththir. Saya percepat sampai ke sini. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Gua Hira, Jabal Nur, Bukit Cahaya, naik ke Gua Hira, kemudian ke dalamnya masuk. Ditunggu-tunggu setelah periode Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil. Ternyata tak nampak, belum ada tanda-tanda wahyu turun. Di periode 3 ini, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, itu masih malaikat Jibril menyamar. Apa bahasa Malaysianya menyamar itu? Menyamar ya? Menyamar, menyerupakan manusia. Ya, karena itu di periode awal surat Al-Alaq itu
dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena malaikat menyamar atau menyerupakan manusia laki-laki. Ya. Iqra ma ana biqari, iqra ma ana biqari, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru kemudian beliau bisa mengikuti bacaan sampai Al-Muzammil. Pada Al-Mudaththir ini, saat naik kemudian ke atas bukit cahaya, Jabal Nur, masuk ke Gua Hira, ditunggu, tak ada kemudian tanda-tanda turun wahyu. Tunggu lagi, tak ada turun wahyu. Sampai berapa lama menunggu, beliau putuskan untuk turun dari bukit cahaya itu. Saat turun inilah kemudian suasana siang, turun ke bawah, jalan, dalam suasana kosong, tak ada orang satu pun, tiba-tiba ada suara memanggil. Muhammad. Muhammad. Rasulullah SAW tengok kanan, tak ada orang, kiri tak ada orang, belakang kosong tak ada orang. Kemudian tengoklah ke atas, baru beliau sampaikan, aku melihat sosok besar seperti duduk antara langit dan bumi. Sosok besar, duduk antara langit dan bumi. Menteri besar lah keluar dari Masjid Selangor ni siang-siang. Tengok kanan kiri tak ada orang dia. Begitu keluar tiba-tiba ada yang manggil Datuk. Datuk. Tengok ke atas sosok besar baju putih rambut panjang Datuk. Apa kira-kira respon tu? Ya. Assalamualaikum. Tak mungkin. Ya. Maka Nabi katakan fara'ibtu minhu. Bulu kudukku naik. Pertanda ada rasa takut. Jadi takut tu normal lah. Takut tu normal. Yang tidak normal tu tidak takut terhadap maksiat. Takut untuk ibadah, tak takut untuk taat. Itu tak normal. Tapi kalau rasa takut tu biasa, khauf tu biasa. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 153. Itu di antara fitrah manusia, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami akan uji siapapun yang berkehidupan itu, sepanjang masih hidup, pasti kita mendapatkan cobaan, ujian. Di antara ujian tu, cobaan tu, rasa takut, khawatir. Ya, dia khawatir kalau pulang dari sini tak dapat sarapan. Ya, istri khawatir kalau suami pulang terlambat, itu khauf. Nah, Nabi pun begitu melihat suasana itu, ada rasa khawatirnya, rasa takutnya, sampai beliau katakan, aku bergegas untuk pulang ke rumah. Bulu kuduku naik, bergegas pulang ke rumah. Nah, ini poin yang ingin kita garis bawahi. Sampailah di rumah, dibuka pintu oleh istri tercinta itu. Nah, ini kita masuk bab rumah tangga lah. Ditataplah wajah istrinya, menatap wajah istri, hilang setengah takutnya. Setengah problemnya hilang. Ya, itu nanti muncul riwayat istri salihah itu begitu dipandang lah, pandangannya bisa membuat suami itu tenang. Ya, suami tuan puan dari pekerjaan, tuan pulang dari pekerjaan sudah macet, sudah banyak persoalan problem di kantor, lihat istilah, coba lihat tengok. Setengah masalah hilang tak? Kalau hilang berarti Khadijah lah dia. Ya. Atau tambah masalah ya. Ya. Setengah masalah hilang. Nabi katakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Ya, maka dibawalah ke bilik beliau, di kamarnya, kemudian beliau berbah, diselimuti, keluarlah kalimat yang sangat indah. Bila dipraktikkan suami istri ini seperti ini, maka damai kehidupan rumah tangga sampai kembali pada Allah. Kalau bahasa kita atau bahasa Malaysianya, suamiku sayang, engkau tu orang baik. Tak pernah punya musuh. Engkau penyangga untuk anak yatim, penolong orang-orang duafa. Tanamkanlah pada hatimu yang paling dalam. Aku akan bersama denganmu dalam suka dan duka. Ada begitu puan praktikkan pada tuan? Ayat. Kalau begitu kita praktikkan dalam hidup, tenang kehidupan rumah tangga. Saat seperti itulah sudah tenang. Nabi turunlah surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Kum fa'anzir. Dan seterusnya ayat. Inilah periode pertama turun. Ya, jadi kalau suami pulang ke rumah, dia membawa persoalan, maka tugas istri memberikan ketenangan. Itulah sakinah. Bila sakinah sudah ada, maka bawa dengan tilawah untuk memohon tunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Tilawah. Nah, lepas ni setelah Al-Mudaththir turun,
itu tidak turun wahyu selama 40 hari. Itulah sebabnya tadi kami berikan garis begini. 40 hari ya, Nabi hanya mempraktekkan 4 surat ini, dibacakan beliau dalam kesempatan solat beliau, khususnya dalam solat malam. Ya. Jadi kalau malam sudah tiba, itu sudah terdengar suara-suara bahkan dari ya jirannya Nabi SAW, termasuk yang tidak Muslim. Saya cakap tidak Muslim karena ada nanti yang sampai meninggal pun dia tak berislam. Ya. Maka terdengar suara Nabi membacakan surah-surah Quran, khususnya di 4 surah ini. Ya. Karena setelah turun surah Al-Muzammil, itu Nabi diminta oleh Allah supaya bisa bangun malamnya. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awin minhu qalila. Nisfahu awin minhu itu tengah malam, ya lebih sikit atau kurang sikit. Kalau kita lihat sekarang pukul 12 misalnya, lebih sikit, bisa pukul 1, setengah 2, atau kurang sikit. Itu dalam bahasa Arab itu disebut saja, idza istaqarra. Kalau malamnya sudah hening, enak, ada sentuhan pada jiwa. Karena itu di ayat ke-6 surah Al-Muzammil dikatakan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Bila tuan-puan bisa bangun malam tuh dalam keadaan malamnya sudah tenang. Tenang, istaqarra wastawa, itu disebut dengan saja namanya. Saya tulis nih. Nabi bangun tuh dalam suasana malam kondisi demikian. Jadi kalau kita konversi ke waktu, apakah jam berapa Ustaz? Tuan Guru jam berapa mesti saya bangun tahajud lah? Ya, maka ukurannya tidak kepada jamnya. Coba dilihat suasana malamnya sudah tenang, sudah enak sehingga damai pada hati kita menunaikan solat di dalamnya. Bangunlah Nabi, tunaikan solat. Selama 40 hari tidak ada wahyu lain yang turun kecuali 4 surat inilah yang diperbanyak oleh Nabi SAW dibaca. Barulah setelah 40 hari turunlah kemudian 6 surah berikutnya. Al-Fatihah, Al-Masad, At-Takathur, At-Takwir, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr. 40 hari setelah itu. Tak ada orang komen, termasuk yang musyrik. Tak ada orang komen. Mereka hanya menyimak, penasaran saja apa yang Nabi bacakan. Apa yang beliau tilawahkan di setiap malam. Setelah periode ini, 10 surah turun, 12 sampai 15 hari. Ada versi mengatakan 12 hari di Tahrir wa Tanwir. Ada versi mengatakan 15 hari di kitab-kitab yang lain dalam catatan sejarah. Tidak turunlah wahyu itu dalam periode ini. Maka yang tadinya tidak ada yang komen, ya, hanya dia mendengar Nabi kemudian baca Quran, lalu turun lagi 6 surat berikutnya, tidak ada yang komen. Dalam posisi inilah pada surah yang ke-10 tak ada lagi yang turun selama 12 hari, 15 hari, Nabi itu gelisah. Apakah wahyu terputus? Naik lagi ke Bukit Cahaya, naik lagi ke Gua Hira. Saking beliau inginnya mendapatkan wahyu, semangat untuk mendapatkan petunjuk Allah, sampai-sampai naik turun itu tak peduli lagi dengan fisiknya. Sampai tangannya itu berdarah, terluka. Dalam kondisi itulah kemudian datanglah olok-olok, cibiran, caci maki, ya, yang muncul dari orang-orang musyrik pada masa itu, termasuk juga bagian dari nasab keluarga beliau yang tidak beriman, keluarganya Abu Lahab. Ya, nanti kita bacakan di antaranya, ya kita bacakan. Nah, di periode inilah kemudian muncul satu, ada cacian, dua, ada tuduhan. Ini saya tuliskan sebagai hikmah nanti. Ya. Yang ketiga, mulai tampak permusuhan yang nyata.
Jadi saat 10 pertama turun tu tak ada orang komen. Ayat dengar ni Muhammad baca apa ni? Ya, apa yang dibacakan Muhammad, apa yang ditilawahi Muhammad, itu semua komennya begitu saja. Tiap malam penasaran dengar. Sampai ke 10 ini, periode 10, surah turun. Nah, sampai mereka menyimpulkan, ini Muhammad ni kreatif ni. Muhammad ni pembuat syair lah. Karena orang-orang yang bisa mendendangkan, membacakan bacaan-bacaan berirama itu dulu hanya penyair. Ya, ada 5 kualifikasi. Kalau dia hanya membuat syair untuk haiwan, mengarahkan haiwan supaya semangat cepat berjalan atau lambat, disebut dengan hida atau huda namanya. Kalau dia jadikan sebagai dendangan lagu-lagu, disebut dengan ghina namanya. Kalau dia jadikan sebagai lirik yang indah, yang didendangkan dengan formula, ada 16 formula. Disebut bahar namanya. Ya, bahar, ilmunya disebut dengan ilmu arud. Ya, misal ada formula namanya tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili, bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a ma'a zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayimmuni ghazayyilun uqayqali, qataftuhu min wajnatin min fili hadha ar-rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili, awal walad, wali wali ya wailali, fakultu la tuwalwili, fabayyinu lu'lu'ali, qalat lahu hina kadha inna wadidul muqali, kahatan kaqailali, tabtabuli. Coba diulang kan? Ya. Nah, ada madid, mufa'alatun fa'ilatun, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nah, itu sudah ada formula dalam syair bukit. Nanti era Islam dibawalah ke nazam. Ini asal mula nazam. Ya, di era jahiliyah itu masuk kategori syair dengan tujuan-tujuan khusus. Yang terbaik nanti ditulis dengan tinta emas, lalu dia akan ditempelkan menjadi kiswah di dinding Ka'bah. Ya, mu'allaqatis sab'a. Di era Islam diganti menjadi ayat Al-Quran sampai dengan sekarang. Yang tadinya syair berubah menjadi nazam. Formulasi ini dibawa ke nazam. Dibuatlah alfiyah. Ya. Mustaf'ilun, 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 kalamuna lafdhun mufidun, kastaqim wasmun wa fi'lun, thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, dan seterusnya. Nah, nanti itu dibawa sampai ke era berjayanya Islam di Spanyol, Andalusia, lalu dibawa kembali oleh Barat, dirubah jadi notasi. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, Fis, G, D, E, Fis, G, A, B, Cis, D, A, B, Cis, D, E, Fis, Gis, A, E, Fis, Gis, A, B, Cis, Dis, E, Bis, Cis, Dis, E, Fis, Gis, Ais, B, Fis, Gis, Ais, B, Cis, Dis, Ais, Fis, Cis, Ais, Bis, Fis, Gis, Ais, Bis, Cis. Sambung tu ya. Maka kita temukan alat-alat dengan notasi tadi. Nah, mereka mengira Quran itu sama dengan itu. Maka dituduhlah Muhammad itu seorang penyair pula. Ya. Nah, orang-orang jahiliyah itu, kalau dia buat syair, dia akan cari inspirasi ke lembah-lembah. Dan dia mengklaim punya syaitan khusus. Jadi penyair tuh bisa buat syair, minta bantuan syaitan dari kalangan jin. Karena itu viral dalam kalangan mereka, likulli syairin syaitanuhul khas. Setiap pujangga, setiap penyair, dia punya syaitannya khusus. Syaitan yang khas. Maka ketika wahyu terputus 12-15 hari ini, di antara cibiran tuduhan yang dialamatkan pada Rasulullah adalah, lihatlah setannya Muhammad sudah meninggalkannya. Ya. Ini saya bacakan salah satunya yang diutarakan Rawat Tirmidzi dari Tahrir wa Tanwir. Rawat Tirmidzi an Ibni Uyainah anil Aswad an Jundub al-Bajali qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghar fadamiyat isba'hu faqala hal anti illa isba'un damiyat wa fi sabilillahi ma laqit qala fa abta alaihi Jibril faqala al musyrikun
qad wuddi'a Muhammadun fa anzalallahu ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, satu riwayat lagi. Ma thabata fi sahihaini yazidu ahaduhum 'ala al-akhar anil Aswad ibn Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala damiyat isba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaka falam yakum lailataini aw thalathan faja'at imra'atun. Nah, ini poinnya. Faja'at imra'atun wa hiya Ummu Jamil bintu Harb zauji Abi Lahab. Jadi datang seorang perempuan ya, namanya Urwa. Gelarnya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang dikecam oleh Al-Quran dengan turunnya surah Al-Masad yang kita tuliskan. Ya, surah yang ke-6. Nah, Ummu Jamil ini komen. 12 hari, 15 hari tak ada surah turun. Apa komen Ummu Jamil? Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka lam arahu qarabaka mundu lailataini aw thalath. Ya Muhammad, nampaknya setan sihirmu itu sudah meninggalkanmu. Jadi ketika tak turun surah selama 12-15 hari, dia datangi Nabi SAW, dia katakan, pertama dia tuduh Nabi. Ini dia. Menyamakan Al-Quran dengan syair. Sehingga nanti banyak sekali ayat-ayat turun untuk menolak tuduhan ini. Termasuk dalam surah Yasin. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ya. Wa ma huwa biqauli syair. Bukanlah Al-Quran itu termasuk dari syair. Ya Muhammad dituduh, setelah itu dicaci. Ada menuduh, ada mencaci. Ya Muhammad lam ara syaitanak. Ya Muhammad kau tu penyair. Cuma sayang, tak nampak lagi setanmu memberikan syair padamu selama 12-15 hari ini. Aku tak pernah dengar 2-3 hari ini kau bangun malam membacakan syair-syairmu itu. Menuduh sekaligus mencaci Nabi. Setelah viral itu, kalimat-kalimat itu, mulailah orang-orang lain ikut mencaci dan mengatakan dalam riwayat At-Tirmidzi tadi, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Rabbnya, oleh perawatnya. Cacian, tuduhan, muncullah kemudian permusuhan yang nyata. Tampaklah selama ini yang tak nampak sebelumnya. Sebelumnya diam, hanya dengar, nampaknya seperti orang baik-baik. Ternyata setelah itu diketahui, 12-15 hari tampaklah bagaimana sifat aslinya. Yang mencela, yang menuduh, yang memusuhi. Setelah diketahui semua orang-orang tentang sikap mereka terhadap Nabi 12-15 hari ini, barulah kemudian turun surah ke-11 itu Ad-Duha, satu paket dengan surah ke-12 Al-Insyirah. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala. Pertama, sebelum kita masuk, terkadang Allah menginginkan dalam setiap amal yang kita lakukan itu sempurna amalan itu dan baik ketika dipraktikkan dalam kehidupan. Sehingga diantaranya dibiarkanlah kita dalam amalan-amalan itu dan diuji dengan respon orang-orang sekitaran kita. Kita ambil terapan ayat ini misal. Tuan Menteri Besar membuat satu putusan di Selangor nih. Keputusan yang baik. Sebelum ada putusan itu, dikenalnya baiklah. Oh ini baik, ini peduli, ini macam-macam, masjid negerinya bagus dan sebagainya. Tapi setelah muncul satu putusan ini, nampaklah selama ini yang tidak ada respon. Oh ternyata yang ini tak setuju, yang ini mencibir,
Yang ini ternyata nampaknya responnya A, responnya B, responnya C. Nah, terkadang Allah kirimkan kepada kita satu kondisi yang dengan kondisi ini kita bisa melihat sekitaran kita untuk mengetahui bagaimana keadaan lingkungan sekitar kita ini. Ya. Jadi kalau dalam hidup kita mendapatkan ujian-ujian setelah kita konsisten beramal soleh, bukan dalam arti Allah meninggalkan kita, tak suka dengan kita, bukan. Tapi supaya melihat, satu, bagaimana kesungguhan kita meneruskan ibadah kita. Yang kedua, untuk menampakkan siapa orang-orang sekitaran kita yang selama ini tak nampak tabiat aslinya. Seperti halnya Nabi SAW, kan dakwahnya belum dimulai. Nabi baru praktekkan untuk pribadinya, solat untuk sendirinya, orang dengar sekitarannya. Saat dakwah akan dimulai, ditampakkanlah oleh Allah mitigasi. Ya Muhammad, seperti ini lingkunganmu. Ini yang tak suka denganmu. Ini yang mencacimu. Ini orang yang senang denganmu. Ini yang baik padamu. Dari sini, buatlah planning bagaimana menyikapi semua itu ketika engkau memulai dakwahmu. Jadi di sini sebelum memulai sesuatu, Anda mau berangkat kerja, mitigasikan. Kemana jalannya, mana yang baiknya, mana macetnya, bagaimana tempatnya. Sebelum memulai belajar, nih tengok pelajar-pelajar kita di pondok, di university. Ya, jangan langsung datang. Mitigasi dulu. Anda mau belajar di mana? Apa yang didapatkan di situ? Berapa subjeknya? Siapa pengajarnya? Siapa dosennya? Dari situ kita siapkan sebelum datang ke tempatnya. Itulah spirit pertama saat turunnya surah Ad-Duha. Hikmahnya demikian. Dijawablah oleh Allah dengan turun surah ke-11. Berisi 40 kalimat. 40 kata. 102 huruf. Urutan surah ke-11 berisi 40 kalimat kata, kalau kita sekarang cakap 102 huruf. Simak baik-baik. Nabi dituduh setelah 10 surah ini, dalam usia beliau mempraktekkan dakwah masih di kisaran 40-an. Maka diturunkanlah oleh Allah 40 kalimat. Dalam surah yang ke-11 berisi 102 keistimewaan dalam setiap hurufnya yang membebaskan Nabi dari semua tuduhan, cacian, dan permusuhan serta jaminan Allah saat kembali ke akhirat dalam kemuliaan. Urutan 11, 40 kalimat, 102 huruf. Usia Nabi 40-an, di atas 40. Kalau kita cakap di atas 40, sekitar 40-an itu arba'in namanya. Sekitar 40-an Nabi berdakwah, memulai dakwah ini, maka Allah turunkan surah dengan 40 kalimat. Berisi 102 huruf keistimewaan, yang istimewanya menjamin semua kebaikan Nabi, yang membebaskan dari cacian, dari tuduhan, dari permusuhan, sampai mengangkat derajat Nabi bukan hanya di dunia, sampai di akhiratnya ke tempat yang terbaik. Bagaimana Allah menyampaikan itu sampai tertanam pada jiwa Nabi Muhammad, itulah yang akan kita mulai bacakan. Wadduha. Bila ada waw di awal ayat Al-Quran, lalu setelah itu ada alif lam, ada kalimat akhirnya kasrah atau alif bengkok seperti ini, maka wawunya diartikan dengan sumpah. Ya. Misal, wasyamsi, wal asri, wal fajri. Akhir kalimatnya kasrah, i. Awalnya ada wawu, artikan dengan sumpah. Biasanya kalau bersumpah itu artinya apa? Bersumpah itu untuk menguatkan sesuatu. Bila ada orang ragu, kita kuatkan. Bila ada orang ingkar, kita bersumpah. Ustaz Adini mau datang untuk memberikan tausiah. Benarkah mau datang?
Maka kita kuatkan, disebut dengan huruf taukid namanya. Innal ustad sayati. Ustad insya Allah akan datang. Tapi bila dia ingkar, tak mungkin tu lah. Dulu pun kami undang, kami jemput, tak datang lah. Maka dikuatkan dengan sumpah. Wallahi. Pakai waw. Innal ustad sayati. Wallahi, naik sumpah. Ya. Dan menguatkan, ustad akan datang. Allah itu tidak perlu bersumpah untuk menunjukkan semua yang disampaikannya benar. Tapi demi menguatkan pada jiwa Nabi Muhammad dan membantah semua tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada Rasulullah, cacian-cacian, permusuhan-permusuhan, maka cukup digunakan satu huruf sahaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa. Inilah faedahnya wawul qasam dalam surah dan pembuka ayat ini, seakan mengatakan, aku tepis, aku hilangkan ya Muhammad, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam semua permusuhan, cacian, makian, tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang ini kepadamu, aku tepis seluruhnya, itu tak benar sama sekali. Wadduha hanya menggunakan satu huruf untuk menghilangkan seluruh tuduhan yang dialamatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-duha. Mengapa kalimat duha yang digunakan di sini? Setelah itu disusulkan walaili idza saja. Ini. Kemudian bersumpah demi malam apabila malamnya itu sudah tenang, istaqarra wastawa, tengah malam. Saya hendak tanya sebentar, kalau yang paling enak itu cahaya mentari itu saat waktu apa? Duha. Banyak manfaat, banyak vitaminnya. Ya, kita keluar nampak saat masa COVID itu kan banyak berjemur orang luar ya. Bukankah di waktu duha? Ya, vitaminnya datang tiba, enak ya. Itulah diilustrasikan duha ini seperti keadaan wahyu turun. Nabi menerima setiap wahyu, setiap ayat seperti merasakan cahaya duha yang enak dan nikmat. Ya, Rasulullah itu kalau turun wahyu, perasaannya itu enak, bahagia, gembira. Dan itu diwariskan pada para sahabat. Sehingga para sahabat itu begitu wahyu turun langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal wasir. Al-Baqarah ayat 285. Saking nikmatnya, senangnya menerima wahyu. Tunggu lagi kapan turun lagi ya Allah. Kapan turun lagi. Saking nikmatnya seperti nikmat menerima cahaya duha. Jadi kalau umat dulu menerima Al-Quran itu sami'na wa ata'na. Umat sekarang sudah turun sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami banyak tanyalah. Ya. Itu wadduha ya Muhammad. Aku bersumpah demi keadaanmu yang merasa enak, tenang, nyaman. Dengan turunnya surah-surah Al-Quran seperti engkau merasakan kenikmatan dengan cahaya duha. Aku bersumpah. Walaili idza saja. Tafsir pertama. Dan demi keadaan malam yang biasanya engkau bacakan ayat-ayat itu setelah malam itu terasa tenang saja. Istaqarra wastawa. Ya Muhammad. Engkau merasa tenang, merasa enak, merasa nyaman ketika 10 surah turun. Lalu engkau biasakan baca di malam-malam ketika malam itu telah tenang saja. Aku bersumpah, kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tepis, gugurkan seluruh tuduhan orang-orang yang mencibirmu itu, yang menuduhmu itu, yang memusuhimu itu. Mulai sekarang aku katakan, wahyu tidak terputus. Rabbu tidak akan pernah meninggalkanmu, dan tidak turunnya wahyu ini selama 12 hari, 15 hari, bukan karena aku benci kepadamu, seperti mereka tuduhkan. Bukan karena aku meninggalkanmu, seperti mereka cibirkan. Tapi Muhammad, aku ingin tunjukkan siapa orang-orang sekitaranmu ini yang selama ini terlihat baik kepadamu. Yang selama ini tidak pernah memberikan cibiran kepadamu. Yang selama ini tidak pernah menyoal engkau. Supaya saat dakwahmu dimulai, engkau sudah tahu bagaimana perilaku mereka dalam berkehidupan. Sampai di sini bisa dipahami?
Ini tafsir pertama. Tafsir kedua. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, aku bersumpah. Ya Allah yang bersumpah lah. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Demi semua keadaan suka yang engkau dapati selama hidupmu. Terkhusus saat engkau menerima wahyu-wahyu itu seperti engkau merasakan cahaya duha. Wal-laili idza saja. Tafsir kedua, ataupun dalam keadaan engkau sulit, dalam keadaan engkau berduka, bersedih, seperti gelapnya malam. Ada orang kalau sedang penat, susahnya kan seperti keadaan gelap, seperti malam hari, sulit mencari sesuatu ya. Mohon maaf, kalau Anda situasi malam, tak ada cahaya, tak ada pelita sedikit pun, mudah atau sulit? Sulit. Ada orang-orang, mohon maaf sekali, bukan waktunya malam, ada banyak cahaya, tapi dia mendapatkan banyak persoalan. Ada persoalan di kantornya, ada persoalan di rumah tangganya. Serasa seperti gelapnya malam, dia jalan pun dia bimbang seperti ini. Maka turunlah ayat itu. Walaili idza saja. Ya Muhammad, baik engkau dalam keadaan suka seperti mendapati cahaya duha, walaili idza saja, ataupun engkau merasakan kesulitan seperti dalam gelapnya malam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan membersamaimu dalam suka dan duka, dan tidak pernah aku tinggalkan kau sikit pun dalam kehidupan. Jelas? Tafsir 3. 1, sudah kebiasaan Nabi. 2, dalam konteks kehidupan. 3, ini kaitan dengan kita. Apakah ayat ini, surat ini turun hanya untuk Nabi? Atau diberikan pula pedomannya untuk kita umatnya? Maka kita gunakan kaidah dalam ilmu Al-Quran. Dalam kaidah asbabun nuzul. Nama kaidahnya al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Makna ayat dalam Al-Quran, sepanjang tidak dikhususkan kepada Nabi SAW hukumnya, seperti hukum berpoligami, ya, seperti hukum-hukum tertentu yang hanya khusus bagi Nabi, maka kaidahnya mengatakan bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Sekalipun ayatnya turun kepada Nabi, tapi maknanya umum, berlaku untuk semuanya, semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini Allah turunkan bukan hanya ingin menunjukkan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah, tapi pesan dalamnya ingin diberikan pula kepada seluruh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam kehidupan tak semua mengalami sukacita. Boleh jadi di antara kita yang datang pun saat ini ada yang membawa problem. Ada masalah. Ada yang sedang dalam keadaan bersedih. Di pekerjaannya, rumah tangganya, persoalan kehidupannya. Bila dalam satu etapa kehidupan kita merasakan kehidupan yang kita rasakan tidak nyaman, membuat kita gelisah, maka kata ulama mengatakan, ulama cakap, ambil mushaf, berwudu, bukalah surah Ad-Duha. Rasakanlah ayat itu diturunkan untuk kita. Maka mulailah dengan membaca Wad-Duha. Rasakan untuk kita. Hei Adi Hidayat, aku bersumpah demi semua rasa suka kebahagiaan yang kau pernah rasakan selama hidupmu. Wal-laili idza saja. Ataupun kesulitan yang engkau tengah alami sekarang ini, serasa engkau berada dalam kegelapan malam yang sulit, yang penat, pelik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan selalu membersamaimu dan memberikan jalan keluar untuk persoalan yang senang menghadapi saat ini. Jadi kalau tuan-puan sedang punya persoalan dalam kehidupan, salah satu faidah surat Ad-Duha ini digabungkan dengan surat Al-Insyirah, bacakan ayat itu, tanamkan pada diri kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita untuk memberikan solusi dalam kehidupan.
Itulah sebabnya kenapa turunnya satu paket dengan al-insyirah. Jadi ad-duha motivasinya, motivation. Yang ini ikhtiarnya, al-insyirah jalan untuk mendapatkan solusinya, solution. Sehingga ketika ad-duha ini selesai, Allah kemudian tanya balik dari kita, alam nashrah laka sadrak? Bukankah sudah aku buat hatimu itu lapang? Seringkali banyak problem dalam kehidupan itu bukan karena problemnya yang sulit, bukan. Karena cara kita menerimanya yang tak lapang. Maka Allah balik pertanyaan pada diri kita. Hei fulan, hei fulana, hei tuan, hei puan. Aku sudah cipta, sudah buat hatimu lapang. Kenapa engkau sempitkan? Banyak problem yang kita bisa atasi sesungguhnya dengan senyuman. Tapi kerana cawan hati kita ini kecil, sehingga seakan-akan tuh masalah-masalah kecil itu menjadi besar lah. Kata Allah, lapangkan hatimu. Aku sudah cipta, sudah buat hatimu lapang. Kenapa engkau kecilkan? Ada anak muda datang pada seorang syekh. Dia ingin berkeluh kesah tentang soalannya. Syekh tak banyak cakap, dibawalah dia ke danau yang segar airnya. Dibawa segenggam garam. Lalu bawa satu gelas kecil lah. Dekat di danau tu, syekh ini mengambil sikit air dari danau, lalu setengah genggam garam ini dimasukkan ke dalam gelas tu. Dia katakan kepada anak muda itu, sila minum. Kata anak muda ini, ya asin lah. Minum saja. Ketika diminum, dia muntahkan lagi karena begitu asin airnya. Lalu syekh melemparkan setengah garamnya ini, sisanya dilontarkan ke danau yang segar tadi. Beliau ambil lagi dengan gelas yang sama, lalu dikatakan kepada anak muda ini, sekarang minum. Bagaimana rasanya? Dia kata, segarlah. Nah, itulah yang kau rasakan sekarang. Bila hatimu sempit seperti cawan gelas ini, maka persoalan sekecil apapun akan terasa tak nyaman dalam jiwamu. Tapi bila engkau lapangkan hatimu seluas danau ini, persoalan sebesar apapun akan terasa ringan dan kecil dalam jiwamu. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Betapa banyak persoalan-persoalan dalam hidupmu yang dulu aku telah selesaikan, kata Allah. Sekarang kenapa dengan satu soalan ini engkau menjadi penat? Tuan-puan yang hidup sekarang nih, berpuluh-puluh tahun hidup, apakah tak pernah punya masalah di masa lampau? Ribuan masalah. Dari mulai kita kecil, remaja sampai sekarang, beratus ribu persoalan telah kita hadapi dalam kehidupan. Dan Allah telah selesaikan semua itu. Mengapa dengan satu soalan saja kemudian menatap seakan-akan dunia ini hilang? Persoalannya bukan masalahnya, kata Allah. Persoalannya hati kitanya yang tak lapang. Nah, cara melapangkan hati itu, cara pertamanya, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha wal-laili idza saja. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Baik dalam keadaan suka ataupun duka, Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti ini, masalah apapun jadi kecil. Nah, prakteknya begini. Ada persoalan besar, apapun itu mengguncang jiwa kita, katakan, Allah tak akan meninggalkan saya. Pasti Allah tolong saya. Nah, itulah orang-orang yang demikian tuh, yang punya hasrat demikian, semangat demikian, tuh Allah akan angkat derajat dia, ya, ke tempat yang tertinggi, sehingga dengan itu solusi mudah diberikan. Wa rafa'na laka dzikrak, di Al-Insyirah. Seperti dulu pernah aku angkat engkau dalam kebaikan, sekarang pun aku akan angkat engkau kembali lebih daripada kedudukan yang semula. Baru dari situ muncul inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Prakteknya katakan pada diri kita, ini mudah, pasti ada solusinya. Nah, yang punya teorinya kita itu. Jadi kalau kapanpun ada soalan, kapanpun ada masalah, katakan pada diri kita, Allah tak akan pernah meninggalkan saya. Pasti saya ditolong sebagaimana Allah menyelesaikan semua persoalan saya yang dulu-dulu dalam berkehidupan. Setiap masalah
pasti ada solusinya. Nah, itu katakan pada diri kita. Kalau perlu ucapkan. Bukan hanya dalam diri kita, kalau perlu ucapkan. Fa inna ma'al usri yusra. Katakan lagi, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Kita punya ayatnya, Jepun yang praktekanlah. Dulu tahun 90-an tuh ada acara itu, namanya Benteng Takeshi ya. Kalau tak keliru itu. Setiap ada orang yang mau datang ke Benteng Takeshi, dia bikin semacam tank itu. Lalu di sampingnya ada reporter mengatakan, ya kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah kita tuh yang punya ayatnya. Jepun yang praktekan. Sekarang Korea, sejak mulai budak-budak kecil-kecil di kindergarten tuh, dia harus berdiri dan mengatakan sebelum masuk sekolahnya, mengatakan kita harus lebih daripada Jepun. Kita harus lebih daripada Jepun. Karena tuh bikin Honda, dia bikin Hyundai. Sana masuk Piala Dunia, sana pun masuk Piala Dunia. Mereka praktekkan dalam kehidupan, kita punya ayat tak pernah kita munculkan. Adik-adik kita nih yang sekolah-sekolah university nih, kalau punya masalah pelik di pelajaran, katakan, pasti bisa, pasti bisa. Tak mungkin Allah tinggalkan saya. Pasti ada solusinya. Katakan pada diri kita. Kemarin Jumat dibahas tentang utang tuh. Ya, Allah tak akan tinggalkan saya. Pasti diberikan solusi. Pasti berikan solusi. Itu dulu. Tapi jangan sampai situ. Tak datang-datang solusi itu. Ya, selesaikan ayatnya. Selesaikan ayatnya. Nah, sebelum ke sini, saya lanjut dulu ini, baru balik nanti ke Ad-Duha. Supaya mudah memahaminya. فَإِذَا فَرَغْتَ وَإِلَى رَبِّكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Maka coba mitigasikan apa persoalannya. Tugas kita diberi amanah apa oleh Allah? Mitigasi. Di rumah tangga ini ada berapa anak Allah anugerahkan? 4, 5, 6. Ya, lihat. Ini karakternya apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Ikhtiarkan. Siapkan. Pertama jadi ahli tafsir. Kedua ahli hadis. Ketiga ahli fiqih. Ya, keempat dokter. Yang kelima misalnya ya arsitek. Silakan. Petakan jalur hidupnya sampai kita kembali pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tawakal pada Allah. Dalam konteks tawakal inilah surah Ad-Duha memberikan isian pada jiwa kita. Jadi kalau jiwanya sudah mantap, apapun yang kita kerjakan itu akan kokoh. Di semua apa yang kita rasakan, buat motivasi pada diri, siapkan rencana intelektual untuk menyelesaikannya. Setelah itu tawakal hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan hasil. Kalau puan mendidik anak untuk mendapatkan hasil, pasti kecewa. Karena yang dituntut oleh Allah itu ikhtiarnya saja. Rawat ia, dekatkan dengan orang soleh, berikan pendidikan yang baik, dan biarkan Allah mengarahkan ia pada yang terbaik untuk jalan hidupnya. Yuk kita balik ke surat Ad-Duha, sekaligus kita menutup untuk uraian tafsirnya. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tafsir pertama, ya Muhammad, aku bersumpah demi seluruh surah-surah yang telah aku turunkan kepadamu sehingga engkau merasa bahagia dengan itu, seperti engkau merasakan kebahagiaan menerima cahaya duha. Wal-laili idza saja, aku bersumpah demi malam-malam yang engkau biasa bacakan surah-surah itu di keheningan malam dengan sepenuh jiwamu, sehingga engkau merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku bersumpah tanamkan pada hatimu yang paling dalam, tak benar cibiran orang-orang itu. Abaikan tuduhan orang-orang itu. Aku bantah semua itu. Aku tak akan pernah meninggalkanmu ataupun membencimu. Aku akan turunkan wahyu-wahyu kembali sehingga engkau merasa nyaman, merasa bahagia, dan engkau bisa bacakan kembali di malam-malam yang biasa engkau lakukan. Tafsir 1. Tafsir 2 dan 3 saya gabungkan. Wadduha. Wahai umat Muhammad yang sedang merasakan penat, gelisah, kadang dicibir orang dalam tugas, kadang dituduh orang, kadang dimusuhi orang, kadang punya masalah membuat penat, pelik, ya.
Wallaili idza saja, seperti gelapnya malam, sulit, limbung, bimbang berjalan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Baik engkau dalam keadaan suka bahagia, seperti merasakan cahaya duha, ataupun sekarang kau punya soalan yang tak bisa engkau selesaikan dan penat, membuat dirimu pelik dan susah, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Aku akan selalu memberikan bimbingan dan solusi padamu, dan tidak akan pernah aku tinggalkan engkau dalam kehidupanmu. Coba ini, laisa kamitsli syai', tak sama perbandingannya. Kalau tuan puan sini sedang punya soalan, datanglah Datuk Seri Menteri Besar mengatakan, sabar tuan, insya-Allah masalah tuan ni akan selesai. Yakinkan pada diri tuan, saya akan membersamai tuan sampai selesai masalah ini. Kira-kira bagaimanalah? Kan kemarin Jumatan tu tentang hutang ya. Tuan datang kepada Datuk Seri mengatakan, bagaimana ini Menteri Besar? Hutang hamba begini. Tenang saja. Baik dalam keadaan tuan tak punya hutang seperti cahaya duha, ataupun berada dalam gelap malam sulit dan penatnya seperti sekarang bebannya menimpa tuan, yakinkan pada diri tuan, saya akan membersamai tuan sampai masalah tuan selesai. Kira-kira bagaimana perasaan kita tu? Senang. Sekarang Allah yang mencipta Menteri Besar, mencipta kita semua, mengatakan pada diri kita, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Dan Allah menggunakan sumpah. Aku bersumpah, kata, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Tak perlu engkau ratapi itu. Tak perlu engkau tangisi itu. Aku turunkan kepadamu bukan ingin memberikan beban padamu, bukan. Tapi ingin mengantarkan engkau pada kebahagiaan yang lebih daripada saat ini. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Aku dampingi engkau sampai selesai menyelesaikan soalan kehidupanmu. Jelas? Baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh aku bersumpah. Lamnya menggunakan taukid di situ. Setelah qasam ada taukid. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan aku bersumpah ya Muhammad, sungguh di akhirat nanti aku telah siapkan untukmu anugerah terbesar yang tak sama dengan keadaan di dunia ini. Lebih baik daripada semua dunia dan seisinya. Ada dua maknanya. Satu, yuk kita tuliskan di sini dunia, sini akhirat. Ya. Dunia ini sifatnya, tempat yang kita pijaknya disebut dengan ard. Ya, kita tempat berpijak sekarang di Selangor, ini disebut dengan ard. Sifatnya disebut dengan dunia. Dari kata dana, yadnu, dunuwan, wa dunyaan. Sesuatu yang cepat, dekat, rusak, hina. Itu dunia. Kerana itu sifat dunia, sifat bumi ini, sifatnya dunia, cepat sangatlah. Rasanya baru kemarin festival ya. Tapi sekarang ternyata sudah mau usai. Besok selesai. Rasanya baru kemarin lah hadir di masjid ini. Festival. Rasanya baru kemarin kita jumpa. Ternyata kawan sudah punya cucu 5. Itu dunia. Kemudian sifat yang kedua, maaf, fana, rusak. Rusak, hina, hilang. Ini ada gelas nih, sekalipun tuan-puan bersihkan, sampai bersih mengkilap nih, didiamkan lama, rusak. Baju bagus, handphone bagus, ya, simpan lama, rusak. Itulah dunia. Tak ada yang abadi. Semua fana, hilang, selesai. Jabatan, kedudukan sekarang akan berganti, hilang. Kalau bukan kita tinggalkan, dunia meninggalkan kita. Kerana itu jangan pernah berebut, berselisih pada yang rusak. Tak ada manfaat. Karena itu aneh. Aneh saja. Bila ada orang berebut dunia itu aneh. Berebut dunia itu aneh. Kerana itu Nabi mengajarkan pada para sahabat, tak usah berebut dunia. Untuk apa berebut yang rusak?
ikhtiar membawa dunia untuk maslahat, itu yang dianjurkan. Berebut dunia karena syahwat, itu yang dilarang. Sifat dunia yang pertama, penuh dengan ujian. Dua, kenikmatannya tak pernah abadi. Nikmatnya sementara. Pelan-pelan. Baik. Sepanjang hidup di dunia selalu ada ujian. Walanabluwannakum bisyai' Al-Baqarah 155. Sepanjang kalian hidup, sepanjang itulah kalian akan diuji. Karena tanda seseorang itu hidup adalah adanya ujian, problem. Allah menguji seorang hamba bukan ingin membuat hidupnya bermasalah, bukan. Tapi ingin menaikkan status kehidupannya sehingga lebih berkualitas dari sebelumnya. Meningkatkan quality. Bukankah di sekolah, di pondok, kalau ingin meningkat quality diuji? Ya sama dalam hidup pun kita kalau ingin mendapatkan kenikmatan lebih, pasti diuji. Rumah tangga tuh kalau tidak ada soalan, tak ada selisih paham, tak akan terasa kenikmatannya. Belajar dari masalah yang semula untuk meningkatkan ketahanan. Esok lusa ada masalah lebih besar, meningkat ketahanan kita, belajar dari persoalan yang sebelumnya. Ujian. Hidup sama dengan ujian. Orang yang tak ingin diuji sama dengan tak ingin hidup. Nah itu perbandingan terbaliknya. Hanya orang yang wafat, yang meninggal, yang tidak diuji lagi. Nah, selesai. Jadi sepanjang Tuhan Puan hidup, ya pasti diuji. Ya kesini pun datang ada macet lah. Ada berebut saf lah, itu ujian. Nah, jadi saya nak tanya sebentar, siapa yang tak mau diuji? Boleh angkat tangan? Nah, tak ada yang angkat ya? Ya, baik. Nah, jadi sepanjang kita hidup, pasti mendapati ujian. Tinggal kita keluarkan ayat-ayat untuk mengatasi ujian-ujian dimaksud. Karena itu, orang yang hidup di dunia diuji dengan soalan-soalan. Ada soalan seputar ibadah, tentang solat, baru kita selesai dipanggil lagi adzan kita solat. Masuk Ramadan, tambah Qurannya, tak makan kita dari fajar sampai dengan maghrib, ujian. Ada ujian muamalah, berhadapan dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, jiran, dan sebagainya, ujian. Dunia, semua ujian. Akhirat, istimewa, lebih baik, karena tak ada ujian lagi, semua nikmat. Akhirat, tak ada ujian, semua nikmat. Bila masuk surga. Tak ada ujian lagi, semua apa? Nikmat. Kerana itu di akhirat tak ada solat lagi. Perlulah bercita-cita, insya Allah di surga, saya tetap tahajud. Tahajud itu di dunia saja. Baca Quran di dunia saja. Nanti di akhirat sebelum masuk surga, baca dulu Quran yang biasa engkau baca. Untuk meningkatkan derajat di surgamu. Iqra. Wartaqi. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Ayo naik. Bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Saat di dunia. Dikonfirmasi di akhirat. Jadi semua pintu surga itu, semua amal-amal ujian dunia kita. Ada pintu puasa namanya Ar-Rayyan, ada pintu sedekah, ada pintu salat. Tuan Puan pilih amalan apa yang Tuan Puan siapkan untuk memasuki surga dengan nama ujian dan amalan itu. Saya ingin pintu solat, perbanyak solat sekarang. Saya ingin dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan, nanti pintu Ar-Rayyan panggil. Aina shaimun, aina shaimun. Tuan Puan nggak bisa klaim. Amalnya yang membimbing kita datang. Fa idza dakhaluhu ughliqa, begitu masuk tutup. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu, 8 pintu? Kata Nabi, aku berharap engkau termasuk di dalamnya. Sejak saat itulah Abu Bakar membuat menu ibadah hariannya. Semua 8 pintu itu dicari dalam sehari. 8 pintu. Tingkatkan solatnya. Nabi bertanya satu hari, siapa yang sudah berjamaah semua angkat tangan. Turun sikit siapa yang sedekah. Turun sikit sebagian angkat tangan.
Nabi tanya lagi, siapa yang sudah nengok orang sakit? Sebagian turun lagi Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah menyolatkan orang yang meninggal? Sebagian turun Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang mengantarkan orang ke kuburnya? Semua turun Abu Bakar angkat tangan. Semua pertanyaan Nabi Abu Bakar angkat tangan. Sejak Nabi berkata, aku berharap engkau termasuk yang dipanggil semua pintu surga, Abu Bakar membuat menu 8 pintu surga itu untuk dikerjakan dalam setiap hari. Sedangkan beliau sahabat Nabi yang utama. Turunnya surah Al-Lail karena Abu Bakar. Karena itu tidak dipisahkan oleh Allah. Di Quran, Al-Lail kemudian Ad-Duha. Al-Lail 92, Ad-Duha 93. Di Quran dua surahnya tidak dipisahkan. Hidupnya bersama, hijrah menemani Nabi, wafat di samping Nabi, di akhirat bersama Nabi, tapi menyiapkan amalan selama hidupnya supaya dipanggil 8 pintu surga ini. Kita siapa? Sahabat Nabi bukan. Kerabat Nabi bukan. Mertua Nabi bukan. Tidak membersamai Nabi dalam hidup. Dikubur pun tak di samping Nabi. Lalu kita abai dengan semua persiapan itu. Balik ke sini. Sepanjang di dunia, siapkan. Di akhirat tak ada lelah lagi. Baca. Quran yang biasa engkau bacakan di dunia. Setiap kita baca, naik derajat kita. Naik sampai yang paling tinggi. Itulah sebabnya anak-anak Palestina sekarang, itu mereka diantaranya menguatkan diri dengan Quran. Saya punya kawan-kawan ulama dari Palestina ini, khususnya di Gaza. Itu kalau anak-anak, budak-budak kecil itu sudah hafal 30 juz. Hafaz 30 juz, dia akan bercanda dengan kawannya yang baru 20 juz, 15 juz. Nanti kalau saya sudah di atas, saya kasih dadah kamu di bawah ya. Saya tengok gini. Canda mereka. Karena itu bukan kasihan pada mereka, kasihan pada diri kita. Allah sayang dengan mereka sesuai dengan ajalnya pulang. Apapun itu asbabnya. Tapi mereka sudah membawa kebanggaan di hadapan Allah. Cita-citanya syahid. Satu kali ada seorang pencerita Indonesia datang ke sana untuk memberikan share kebahagiaan. Cerita dia. Ini kisah nyata. Dia masuk, dia tanya, siapa yang mau jadi presiden? Anak-anak kecil, budak-budak, sikit saja. 1, 2 dia angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Yang perempuan kecil-kecil angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola? Ada yang angkat tangan. Terakhir nih. Siapa yang mau jadi mujahid fi sabilillah? Tak ada yang angkat tangan. Tapi semua berdiri dan mengatakan nahnu mujahid fi sabilillah, nahnu syuhada, nahnu syuhada. Kamilah semua mujahid, kami syuhada, kami akan susul ayah kami susul paman kami susul kerabat kami. Semua berdiri dan tak ada yang angkat tangan. Sekarang apa yang Tuhan persiapkan? Tuhan persiapan untuk pulang. Apa amalan kebanggaan kita untuk pulang? Sedangkan Allah sudah menguatkan kita lewat surat Ad-Duha. Engkau punya masalah, aku beri solusi. Engkau sedih, aku senangkan kau. Engkau sakit, aku sembuhkan. Aku tak tinggalkan kau selama hidupmu. Pertanyaan Allah, fa'aina tadhhabun? Nanti engkau pulang, apa yang kau bawa? Macam mana kita di hadapan Allah, kita di hadapan saat hisab? Saat Allah katakan, aku menciptamu, aku menyembuhkan kau kalau sakit, aku maafkan kau kalau salah, aku ampuni kau kalau berdosa, aku butuh kau berikan. Engkau minta aku berikan, engkau sedih aku bahagiakan. Kenapa engkau bermaksiat kepadaku? Tuhan Puan jawab apa? Apa kebanggaan yang kita bawa saat pulang? Ada orang sukses di Indonesia dalam pemilu legislatif nih, datang kepada kami, dia minta doa. Saya tanya, Tuhan dipilih oleh berapa orang? 100.000 Ustaz. Masuk parlemen dia, untuk 100.000 orang. Dia senang, dia bahagia. Lalu saya balikan kata-kata saya katakan, berarti Tuhan bertanggung jawab dengan 100.000 orang itu saat dihisab di hadapan Allah. Barulah dia berubah sedikit duduknya. Tuhan ditanya oleh Allah, setiap orang yang mengeluh karena perwakilan Tuhan, Tuhan ditanya oleh Allah. Barulah sedikit menundukkan diri, baru sedikit belajar, barulah diberikan ayat-ayat yang sesuai dengan profesinya. Apa kebanggaan kita di hadapan Allah saat pulang? Tuhan mau siapkan apa?
Bagaimana saat ditanya tentang anaknya? Aku titipkan dia kepadamu bukan kepada ayah yang lain untuk engkau rawat. Kenapa engkau tidak pelihara pakaiannya? Kenapa engkau berikan pada dia apa yang tidak aku sukai? Apa yang Tuhan jawab? Mengaji itu seperti itu. Bawa suasananya pada diri kita. Tapi kalau kita jaga ini, kita siapkan diri kita, seperti Nabi pernah disampaikan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sabar, sejenak sabar. Sabar kalau dicibir. Sabar kalau dimaki karena kita berubah jadi lebih baik. Tak apa, itu ujian. Ini rumus ya, rumus. Kalau kita nak berubah jadi lebih baik, lalu ada orang mencibir kita, jangan dilihat sebagai cibiran. Misal, nama Tuan Ahmad. Tiba-tiba biasa kumpul-kumpul di tempat yang tak baik, sekarang datangnya ke masjid. Di negeri ini, solat, ikut halaqah. Lantas orang yang tadinya jumpa dengan Tuan dan kumpul-kumpul, dia tanya pada Tuan dengan cibiran. Soleh. Dah soleh rupanya sekarang ni. Itu bukan cibiran. Ulama katakan, itu pengakuan dari Allah dititipkan pada orang tadi untuk mengatakan dan menguatkan Anda sudah berubah menjadi lebih baik. Nah, karena itu kalau ada orang mencibir pada satu kebaikan, tak usahlah kemudian kita risau dengan itu. Ya. Bila manusia tak lepas dari cibiran, bila Anda orang baik, Anda akan dicibir oleh yang tak baik. Kata Imam Syafi'i. Bila Anda orang yang tak baik, Anda dicibir oleh orang baik. Jadi kalau Anda tak baik, dicibir oleh orang baik, itu hidayah Allah dititipkan pada orang baik supaya membuat Anda berubah. Tapi bila Anda baik, dicibir oleh orang yang tak baik, itu pengakuan dari Allah bahwa Anda telah berubah jadi orang yang baik. Itulah Quran mengajarkan demikian. Tapi bersabar. Salamun alaikum bima sabartum. Kata malaikat, menyambut orang yang masuk surga, selamat karena Anda telah sabar saat di dunia. Sabar. Nih. Akhirat, tak ada lagi. Semua nikmat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sabar festival dia. 40 hadis, 42 hadis sabar. Ikut kajian sabar, tahan lapar sabar. Akhirat tak ada lagi kajian nih. Kita jumpa semua dengan bahagia. Dua, saya agak cepat. Nikmat dunia sementara. Karena itu sekalipun dapat, sifatnya disebut dengan tamam. Akhirat disebut dengan kamal. Sebagaimana din disebut dengan kamal. Dalilnya Quran surah kelima ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Apa beza tamam dengan kamal? Tamam dengan kamal, apa bezanya? Tamam tu kesempurnaan yang selalu diharapkan bertambah. Jadi kalau nikmat disebut dengan tamam, artinya saat diberi itu, bahagia kita, tapi kita masih berharap lebih. Tambah lagi, tambah lagi. Contoh, umrah haji, itu nikmat. Bahagia kita saat dapat panggilan haji. Bahagia kita saat tunaikan umrah. Tapi dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat tamam. Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji itu dan umrah itu karena Allah. Mengapa menggunakan kata tamam? Selain menyempurnakan rukun, haji itu nikmat yang membuat kita bahagia. Tapi kalau sudah pernah sekali haji, rasanya pengen lagi. Sudah pernah umrah, bulan depan pengen umrah lagi. Nikmat dunia begitu. Tuan dapat sepeda hari ini, besok pengen apa? Motorcycle. Dapat motorcycle, besoknya pengen apa? Mobil. Kereta. Dapat kereta, besok pengen apa? Pesawat. Tempat parkir garajnya tak ada. Ya, semua dunia tuh begitu. Kenapa? Karena setiap dapat sesuatu, ingin lebih, ingin lebih. Di akhirat, bezanya Allah berikan sampai kita merasakan puas ya Allah, puas ya Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nikmatnya sempurna sampai kita merasa tak mampu minta lebih lagi. Bahkan ada orang yang masuk neraka, tapi masih ada iman dalam dirinya karena banyak maksiat,
cuci dulu di neraka maksiatnya, ini di Al-Bukhari. Setelah dia gosong, hitam habis, dimasukkan ke surga. Saking nikmatnya surga, baru masuk dia sudah lupa dengan semua yang terjadi di neraka. Sudah lupa, saking nikmatnya, ridha dengan itu. Baru masuk, belum dapat apa-apa, baru masuk. Nabi Muhammad beza sendiri, di tafsirnya dikatakan, beliau akan menerima dengan kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, 1000 istana dari permata lu'lu, 1000 istana dari permata yang semua tanahnya terbuat dari minyak wangi misk, parfum misk yang paling wangi aroma surga. Tanahnya saja. Jadi pijakan istana Nabi itu, pijakan istana Rasulullah dibuatkan 1000, pijakannya saja itu dibuat dari parfum misk, parfum yang paling wangi dalam aroma surga. Jadi baru masuk itu sudah terasa kenikmatannya. Ya Muhammad, engkau berjuang sekarang, engkau dicaci, engkau dimaki, engkau dituduh, engkau dihina. Semua penat ini akan hilang saat kau kembali kepadaku. Aku siapkan kepadamu 1000 istana dari permata. Yang saat engkau memasukinya, tanahnya saja sudah tercium bau harum seperti aroma misk. Itu. Ya, penatmu hilang. Ini maksudnya apa? Sabar kalau ada masalah di dunia. Besok lusa kita meninggal, selesai semua. Nah, karena itu jangan takut untuk meninggal. Siapa yang mau masuk surga? Hah? Boleh angkat tangan masuk surga? Siapa? Masya Allah. Nah, pintu surga itu kematian. Siapa yang mau meninggal? Karena nanti ada penyakit wahan, orang tak siap mati karena tak punya bekal. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nanti ada eranya orang terlalu lekat dengan dunia. Semua bersaing demi dunia sehingga lupa dengan akhirat. Takutlah mati. Takut kalau besok meninggal dunianya hilang. Takut kalau meninggal jabatan hilang. Takut kalau meninggal harta hilang. Dia lupa kalau apa yang dia pijak itu sifatnya dunia. Fana, rusak, hilang. Maka Allah sampaikan, siapkan dirimu untuk kematian. Ini maksudnya. Kalaupun ada masalah-masalah sekarang, besok hilang, penat hilang, kembali pada Allah. Siapkan dirimu untuk pulang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saat pulang nanti, Allah siapkan beragam nikmat yang kita akan merasa puas di dalamnya. Nah, sekarang bikin kurikulum ya, buat minimal sampai tahun depan. Tuan Puan mau spesial di amalan apa? Keluarkan 8 pintu surga, rumusnya begitu. Ya, Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di sana akhirat. Maksudnya begini, kadang orang banyak cita-cita buat tuh nanti besar mau jadi apa? Di Islam tak. Cita-citanya dibuat 3 alam. Dunia, alam kubur, akhirat. Karena itu Yahya yang kemarin kita bahas, 3 diberikan. Ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida. Surat Maryam ayat 15. Wa yawma yamutu. Wa yawma yub'athu. Hayya. Allah tak suka ada orang Islam dunianya baik tapi di kuburnya terancam. Yang Allah inginkan dunia selamat, kubur selamat, akhirat berjaya kita. Maka kata Allah buat kurikulum, dibuatnya dari akhirat dulu. Surga yang tertinggi. Mau masuk surga mana? Yuk cita-cita dari sekarang. Semua sahabat zaman Nabi itu sudah punya pilihan. Dia buat pertama tuh kurikulum akhirat, tarik ke dunia. Bukan buat dunia ke akhirat. Akhiratnya dulu, misal. Ini saya ingin masuk surga Firdaus. Kita punya 10 menit lagi ya. Fokus baik-baik. Kalau nak buat cita-cita akhirat, buat yang paling tinggi. Sehingga effort amal kita tuh maksimal. Kalaupun tak sampai, nyangkutnya jelas. Masih di surga. Ya. Kalau Tuhan buat yang paling rendah, ini kan ada pintu 1 sampai 8. 8 tertinggi Firdaus. Pernah ada sahabat Nabi, hadis Muslim, nomor hadis, ya, yang ayat turunnya nanti terkait dengan nomor hadis ke-14 di hadis Muslim. Datang seorang Arab Badui, ya Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Arab Badui pada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia cakap, "Ya Rasulullah," atau kama qal, "Dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku amalan yang ringan-ringan saja yang terpenting bisa mengantarkan aku ke surga. Sikit saja yang penting masuk surga. Pintar orang nih. Modal kecil, keuntungan pengen besar. Amalan tak usah banyak-banyak, yang penting ke surga ya Nabi. Kata Nabi SAW, "Oh kama qala, cukupkan dengan solat fardu. Kalau kau mau tambah, tambah dengan tatawu, sunnah. Kalau kau punya harta, cukupkan dengan zakat. Kalau nak tambah, silakan infak." Apa cakap orang ni? "Ya Rasulullah, saya mau jaga yang fardu saja. Saya tak kerjakan yang sunnah. Tapi saya jaga diri saya dari maksiat." Fantalaqa, orang ini pergi, Nabi komen. Kalau Nabi sudah komen, tuan-puan cukup like and subscribe saja. Tak perlu komen lagi. Maka kata Nabi, "Aflaha in sadaqa, au dakhalal jannata in sadaqa." Kalau dia benar, konsisten dengan amalan itu, maka dia akan masuk surga. Tapi Nabi tak rinci surga yang mana. Yang penting kata dia kan ke surga. Maka dia masuk surga. Tapi tuan-puan mesti lihat hadis ini dengan teliti. Karena orang ini tinggalnya di padang pasir lah. Badawi. Di padang Sahara yang luas. Padang Sahara ini maksiat apa yang dilakukan? Sinyal tak ada. Lihat YouTube tak nampak. Maksiat tak lihat. Tak ada billboard-billboard yang dengan maksiat yang terlihat unta. Kadal gurun. Jadi pantaslah kalau dia pun tak tahu karena dia mau tahajud, badai datang. Dia hanya jaga amalan fardu dia, yang penting dia ke surga karena dia sudah paham tentang dirinya. Maksiat saya jaga karena di padang pasir Sahara tak ada maksiat. Tapi saya kerjakan yang fardu karena yang tak tahu sunnah sulit saya kerjakan. Tuan-puan mau ikut dia, susah. Keluar masjid, bisa maksiat. Buka YouTube, maksiat. Tak malukah ada gambar-gambar tengok maksiat itu dimasukkan ke saku tuan-puan solat? Tuan-puan solat, ada gambar-gambar maksiat di handphone dimasukkan ke saku. Lantas tuan-puan katakan, "Allahu Akbar." Tak malu dengan itu? Kenapa imam kita cakap tadi? Ya, Allahumma la mani alima a'taita, wala mu'ti alima ma'data, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa asbabnya kalimat itu keluar? Sebelum solat, banyak orang bangga-bangga tentang kakeknya, tentang datuknya. Datuk saya ini dulu, datuk saya jabatannya ini, datuk saya kedudukannya ini. Maka Nabi responlah itu dalam solat dengan kalimat tadi saat i'tidal. La mani alima a'taita, wala mu'ti lima mana'ta, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ditolak semua klaim-klaim mereka itu. Bagi Allah di akhirat tak akan dilihat apa pangkatmu, siapa saudaramu, siapa bagian relasimu, yang dilihat apa amalmu. Maka dari itu, nih Firdaus, turunkan. Turunkan ayatnya. Quran surah ke-23. Saya tutup. Ayat 1 sampai ayat 11 misalnya. Sampai 9 cukuplah. Ini ayat tentang penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang pewaris surga Firdaus yang sedang berpetualang, beraktiviti di bumi. Dan mereka akan kekal di surga Firdaus itu. Dan dahsyatnya Allah tak sampaikan profesinya. Allah berikan sifat amalannya. Qad aflahal mu'minun. Satu, dia beriman. InsyaAllah kita masuk golongan pertama ini. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri kedua, dengan imannya dia tunaikan solat, tapi kualiti solatnya lebih daripada yang standar. Karena ada orang yang sekedar, yang penting saya solat lah. Takbir sampai selesai, dapat pahala sepanjang ikhlas. Yang Firdaus tak. Dia berusaha solat selama hidupnya untuk khusyuk dalam solatnya. Maka tuan-puan belajar fikih solat dari sekarang. Apapun profesinya. Jadi yang jadi menteri besar bisa masuk. Jadi PM bisa masuk. Jadi pejabat bisa masuk. Rakyat, pebisnis, semua punya peluang. Dibuka untuk semua. Apapun profesi tuan-puan bisa masuk ke tempat ini sepanjang sifatnya dikeluarkan.
Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang tak penting abaikan. Kegiatan-kegiatan tak penting tepikan. Walladzina hum lizakati fa'ilun, sekarang ayo bekerja keras supaya bisa zakat. Artinya kalau bisa zakat ada harta. Jadi Quran pun mendorong kita untuk kaya, kaya untuk ibadah. Jadi ayo yang pengen ke surga Firdaus berusaha supaya bisa beramal. Sampai ujungnya, sampai ayat ke-9 selesai kita tunaikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalaupun tak sampai ke sini, ya semoga masuk surga Aden. Jannatun Na'im, Darussalam. Dan semoga disambut oleh Rasulullah SAW dalam khaudnya beliau insyaAllah. Ya, saya akhiri. Alam yajidka yatiman fa'awa. Coba ingat-ingat kalau sekarang sedang susah. Dulu kita waktu kecil-kecil baru keluar dari rahim ibunda kita. Adakah kemudian yang merawat kita? Ada. Ibu kita, ayah kita. Siapa yang menghendaki itu? Allah. Engkau tak perlulah merasa khawatir karena soalan yang sekarang membuat engkau penat, sulit. Bahkan kau tinggalkan tahajud, tinggalkan solat. Bukankah dulu saat dalam rahim kau tidak berfikir siapa yang memberikan kau makanan? Lalu engkau keluar dari rahim ibundamu, siapa yang merawat engkau? Fa'awa, Allah kirimkan hamba-hamba terbaik merawatmu sampai engkau hidup sekarang. Bila puluhan tahun soalan itu Allah tuntaskan, mengapa engkau merasa penat dengan satu soalan yang kau hadapi sekarang ini? Sehingga lupa dengan itu semua. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya Muhammad SAW, engkau dulu hidup di lingkungan yang tak baik. Lalu Allah selamatkan engkau dengan petunjuk sehingga engkau tidak terkena dengan semua sifat yang tak baik itu. Kau lihat masyarakat yang lain zina, ada yang mabuk, ada yang kriminal. Allah menjaga engkau dari perbuatan semua itu. Awas jangan salah terjemah ya. Ada sementara sebagian menerjemahkan dan engkau dulu pernah tersesat. Nah itu tidak tepat. Yang dimaksud ayat ini, engkau hidup di kalangan masyarakat yang tersesat. Allah selamatkan engkau dari perbuatan sesat mereka. Itu maksudnya. Ya karena itu ketika ayat ini turun, Nabi berkata langsung, Naam ya Jibril, benar ya Jibril. Ya. Awajadaka ila fa'aghna, bukankah engkau dalam berdakwah dulu sulit? Allah kirimkan Khadijah, membantu engkau, membuat engkau lebih mudah, mengkayakan engkau supaya engkau mudah melakukan dakwah. Nabi jawab, Naam ya Jibril. Allah balik tanya pada kita, bukankah dulu dari engkau lahir aku rawat dengan baik lewat orang tuamu? Jawab, iya ya Allah. Bukankah engkau pernah ketemu teman yang tak baik dalam pergaulan aku selamatkan engkau? Jawab, iya ya Allah. Bukankah dulu anda tak punya acara semacam ni, festival, datang ulama-ulama baik-baik, dijemput ke sini untuk mengajarkan anda? Jawab, iya ya Allah. Bukankah dulu engkau tak punya kemapaman seperti sekarang? Sekarang Allah berikan harta, punya kereta, punya macam-macam. Dulu tak punya. Jawab, iya ya Allah. Allah tanya balik, bila Allah telah berikan semua itu, kenapa engkau merasa penat dengan satu masalah sekarang? Sehingga lupa dengan aku. Nah, bila telah sadar semua itu, maka gunakan dengan syukur. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka bagi orang-orang yang masih kurang di bawah, yang masih dirawat, perhatikan. Karena kita pun pernah di posisi itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Bila ada orang minta bantuan kepada kita, dan kenapa dipilihkan kita bukan yang lain lah. Seperti Allah kirimkan orang membantu kita, Allah kirimkan orang lain untuk kita bantu. Allah yang pilihkan dia datang pada kita, bukan pada yang lain. Kalau tak mampu pun memberi dia dengan harta, ucapkan kata-kata yang baik. Quran surah kedua ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatsba'uha adha. Karena Allah yang kirimkan, sambut dulu dengan baik. Walaupun belum mampu kita beri. Alhamdulillah yang telah mengirimkan kisana Tuhan kepada hamba, kepada saya. Semoga Allah kirimkan jalur terbaik. Mohon maaf mungkin sekarang belum bisa saya berikan yang terbaik, tapi insya Allah ini menghantarkan pada yang lebih baik. Yang penting penuhi dulu perintah Allahnya. Kita membantu dia bukan karena dia butuh, tapi Allah yang mengirimkan dia pada kita, kita bantu untuk menaati Allah. Kita bantu dia untuk menaati Allah, bukan karena dia butuh bantuan kita. Jelaslah? Maka ditutuplah dengan kalimat wa amma bi ni'mati rabbika
fahaddits. 2 minit terakhir tentang ayat terakhir ni, saya ingin meluruskan kesalahfahaman yang banyak pula ramai terjadi di masyarakat. Tidak ada pertentangan ayat ini dengan ria. Ayat ini bukan berbicara Anda dapat promosi jabatan, Anda update status. Ayat ini bukan berbicara Anda punya tambahan wang, tambahan kereta, rahmukallah, Anda update status. Alhamdulillah lah dapat Ferrari. Alhamdulillah dapat Lamborghini, bukan. Ayat ini ingin bicara, wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat-nikmat yang Rabbu berikan kepadamu, fahaddits, maka syukurilah nikmat itu dengan menggunakannya sesuai dengan perintah Allah. Maka nikmat terbesar kepada Rasulullah, nikmat kenabian dan kerasulannya. Karena itu Allah tutup dengan kalimatnya, Muhammad, jangan kau banyak pedulikan cacian mereka, jangan kau banyak pedulikan cibiran mereka, jangan kau banyak pedulikan tuduhan mereka, karena ada nikmat besar yang aku berikan kepadamu melampaui semua apa yang mereka tuduhkan kepadamu. Engkau tu Nabi, engkau tu Rasul. Syukuri nikmat kenabianmu dengan mendakwahi mereka dalam kebaikan. Jadi bersyukur tu menggunakan nikmat yang Allah berikan pada kita untuk beramal saleh. Anda punya jabatan, ya, jangan Anda khawatir. Kalau ada yang mencela, mencibir, beda pendapat, itu wajar. Karena itu Anda terima amanah. Tapi syukuri nikmat jabatan itu dengan beramal soleh, menggunakannya sesuai dengan titipan Allah. Anda diberikan harta bukan untuk pamer. Syukuri harta itu, gunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Rawat anak dengan baik, bagi kepada 3 bagian. Zakat yang wajib, infak yang wajib, infak yang sunnah. 3 amalan harta. Zakat yang wajib saat masuk nisab, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Ya, infak yang wajib untuk keluarga, Quran surah 4 ayat ke-34. Infak yang sunnah, 2 urutannya. 5 yang priority, Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun, ada 5 orang. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Tuan-puan kalau ingin infak, 5 golongan pertama ini. Setelah itu baru umum, Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillah. Nah, itulah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ulama, tuan guru, kiai, habaib, apa nikmatnya? Ilmu. Fahadditsnya apa? Mengajar. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu sampaikan ilmumu. Ajarkan dengan ikhlas. Jangan kau mengajar untuk keuntungan duniawi. Cari-cari materi. Ya. Saya menjaga ini luar biasa ayat ini. Karena berat bagi kami. Mengaji, membaca, mesti dipraktikkan. Kerana itu tak perlu lepot ya. Kalau kami bisa datang sihat, datang, kami datang sendiri. Wala tamnun tastakfir. Jangan kau mengajar untuk meminta sesuatu lebih. Apalagi mencari dunia. Jangan tukarlah akhirat dengan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tugas guru mengajar. Bukan mencari dunia. Kenapa saya cakap ni? Karena banyak sekarang istilah-istilah. Oh, kalau dia diberi amplop ni, tebal lah amplop dia itu sahih. Kalau tipis lah dhaif. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Itu sehingga banyak sekali nanti persoalan-persoalan yang muncul. Nanti kalau seorang pengajar hanya tergantung kepada bayaran dia, maka ilmunya hanya sampai kualiti itu. Hilang bayarannya, hilang ilmu. Karena itu ya mohon maaf, sangat mohon ampun ya. Menteri besar ni jangan berikan saya apapun lah. Saya datang ni alhamdulillah, saya mampu saya datang. Bukan saya menolak. Ya, tapi saya sudah terpaut janji kepada Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Saya ingin mengharap sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, semoga Allah muliakan kita dalam kebaikan. Semoga Allah sayangi kita semua dalam